Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. Saat ini kita ada di Tujuan Kopi Tujuan Kopi. di pinggir Sungai Musi. Jadi kita akan Kota Tua, bagian dari Kota Iya, Tua. bagian Kota Tua. Ini pencipta lagu Tua-tua di Kota Tua, Ketua di Kota Dua. Pak Ali Goy. Dan di samping saya ini Hasan, Ketua Dewan Kesenian Palembang ya. PLT. PLT. Jadi kita akan berbincang-bincang terkait keberadaan gedung kesenian. Gedung kesenian ini sebenarnya merupakan anugerah bagi para seniman Palembang karena bertahun-tahun tidak punya gedung kesenian. Ya, Pak? Iya. Ya. Di era Pak Harmojoyo kebetulan di akhir-akhir masa beliau kita dapat ini gitu, diresmikan oleh beliau ya. Ketika itu masa sekdanya itu Pak Ratu Dewa ya. Artinya memang mereka meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak seniman. Kalau bermanfaat bagi banyak seniman itu bukan hanya seniman sebenarnya yang menikmati. Karena Iya, seniman masyarakat. itu yang membuat karya dan dinikmati oleh Masyarakat penikmat seni. penikmat itu adalah masyarakat. Iya, menikmat masyarakat. Palembang, masyarakat Sumsel dan masyarakat Indonesia. Iya. Nah terakhir ternyata sebenarnya pengelolaan gedung kesenian juga sudah cukup bisa dimanfaatkan ya walaupun mungkin belum bisa diatur Cara regulasi. regulasinya karena memang belum ada regulasi. Tiba-tiba ada informasi bahwa gedung kesenian itu akan dikelola dengan mengutamakan UMKM. Iya, UMKM. Iya. Seperti apa itu ceritanya Pak Hasan? Ya, akhir-akhir ini ya sangat di kalangan kawan-kawan seniman dan DKP sebenarnya ya kaget juga, Kak. Iya. Waktu ada beberapa dinas Dikumpulkan ya. beberapa dinas yang terkait ya datang ke gedung itu ya kan tanpa memberi konfirmasi atau menyampaikan ke kita bahwasanya mitra kita Itu sudah ada sinyal-sinyalnya ya. iya sinyal-sinyalnya mitra kita kan dinas kebudayaan Dan Dinas Kebudayaan sendiri ketika itu mendampingi PJ Wali Kota meninjau ya meninjau gedung kesenian itu diberi informasi. kita tidak dikasih informasi. Ya, Nah kita anggap itu kan memang internal dia lah internal. ya, internal dia tidak melibatkan kita ya kita tidak terlalu reaktif waktu itu kan tapi ketika dia sudah mengumpulkan stakeholder CSR dan beberapa kepala dinas Dan dikumpulkan mereka paparan. dan paparan dan kita tidak dilibatkan nah itu yang lucu ya di sana kan yang Saya mengagetkan waktu yang itu diinformasikan oleh Pak Ali Goik informasi itu katanya kalau bisa dihadiri ya gimana kita mau hadir kan? Iya, diundang, benar-benar. ya? Iya, tidak diundang. Makanya kita waktu itu kan konfirmasi sama anggota DKP juga datang, Ya. ya kan? Datang salah satu itu kita suruh datang yang pasti tahu informasi di situ mappingnya bagaimana kan. Nah, itu yang harus kita ketahui juga kan. Nah, ternyata kan semuanya kan di luar dugaan kita, Kak. Ya kan? Artinya memang posisi Mati memang selalu ini ya dianggap tiada ya. Iya, Ada ya selalu tapi dikerdilkan tiada. lah. Dikerdilkan. Selalu dikerdilkan. Nah lalu apa reaksi kita ke depan ini? Ya reaksi kita dengan gedung kesenian itu Kak Ali mungkin nanti bisa cerita menyampaikan bahwasannya perjuangan kawan-kawan seniman untuk mendapatkan gedung itu dan kita sudah berada di sana dan aktivitas berkesenian sudah iklim kesenian sudah mulai terasa ya kan sudah mulai tumbuh udah mulai terasa ada yang latihan aktivitas kesenian ada yang pentas tanpa regulasi kan tanpa regulasi siapa aja kita suruh kita kasih rekomendasi kan memanfaatkannya yang mau latihan maupun untuk pentas ya siapa aja karena Asal waktu dia itu seniman, dari kepala dinas kebudayaannya mengatakan ya siapa aja melalui dewan kesenian yang nggak masalah tapi yang rekomendasinya kan dewan kesenian. Nah walaupun kita
misalnya tidak konfirmasi ke mereka, tapi kan sudah ada mandat pada waktu itu kan. Nah, dan tiba-tiba dalam perjalanan ini yang kita tidak dilibatkan UMKM dikedepankan, ya itu kan sangat ada beberapa orang di sana mengatakan bahwasannya ini kita buat seperti di tim ya Taman Ismail Marzuki. Ya Taman Ismail Marzuki kan sejarahnya udah panjang kan Nasir. Ya kan iklim keseniannya kan hidup dulu di situ, ya kan, baru ada potensi untuk mengembangkan bisnis di sana kan. Nah, kalau ini kan ya walaupun ekosistem kesenian itu udah jalan. Jadi kalau UMKM dikedepankan menjadi lahan bisnis di sana kan, dan kesenian sebagai, kalau kita dulu membahasakan apa kali ya, mau melacurkan diri ya. Melacurkan diri dan menghibur orang yang datang dan pergi itu nah, ya kan, tidak pada konsep dan gagasan dan berkesenian itu kan. Nah, tapi kan tidak dengan cara-cara itu kan, kita tidak dilibatkan itu kan. Itu dan budaya itu investasinya kan investasi panjang ya. Iya, investasi panjang. Abadi ya. Bukan hanya soal PAD. Iya. Tapi kalaupun mungkin dia bisa menambah PAD tentu akan lebih baik. Nah, kalau menurut ini Pak Ali gimana Pak Ali? Ya, cerita soal gedung kesenian ini itu panjang sejarahnya. Lebih dari 30 tahun itu kawan-kawan itu menginginkan gedung kesenian. Dimulai dari Kokobae, Bang Tare, Mas Bayu menginginkan gedung-gedung kesenian ini, tapi selalu mentok. Nah, tapi di momen yang tepat itu ketika pertama Dinas Kebudayaan mengajukan ke Wali Kota setelah lepas dari KBTR ya, setelah KBTR bangkrut, mengajukan gedung itu untuk dikelola menjadi Taman Budaya. Tapi ditolak oleh Handoyo dan diserahkan ke Basnas Palembang. Tapi kondisinya waktu itu masih sangat memprihatinkan. Itu ada darurat cagar budaya ya. Dan kebetulan kita bersama kawan-kawan Aliansi Masyarakat Budaya di AMPJB itu ada tagline yang namanya Palembang Darurat Cagar Budaya. Nah, kebetulan gedung yang jadi gedung kesenian sekarang itu kondisinya masuk ke dalam objek yang diduga cagar budaya. Cagar budaya. Iya. ODTB. Nah, dengan kemarin ada kabar yang tidak menyenangkan bagi kawan terima setelah KBTR ini menjadi gedung kesenian, tahu-tahu mau dirubah sekedar budel oleh dinas terkait, dalam hal ini dinas kebudayaan. Pertama, kesenian dianaktirikan, dimajukan UMKM. Kemudian kepala dinas sekarang kan tidak melihat ke belakang, histori. Harusnya kan dia melihat, bertanya dulu dengan kepala dinas yang lama. Sudah kenapa ada gedung kesenian ini harusnya? Tapi juga sudah berapa kali bertemu dengan DKP dan MBJB, kepala dinas yang baru ini. Artinya sebenarnya mereka sudah punya informasi juga. Berarti sudah ada keinginan yang tidak bagus dari mereka. Barangkali tidak baik ya. Ya, diduga ya. Diduga itu. Ya. Tapi ini perlu disampaikan juga ya Kak Ali ya, bahwasannya kepala dinas yang sebelum sekarang ini itu kan udah punya desain untuk gedung kesenian itu, ya kan. Dan pada pembuatan desain itu tim ahli dilibatkan dan Dewan Kesenian dilibatkan dan AMPCB dilibatkan, ya kan. Diajak diskusi, ya kan, minta pendapat. Itu kan cara-cara yang baik kan, ya kan, cara-cara yang baik. Nah, yang sekarang, ya kan, itu justru kita tidak bertolak belakang. Kita tidak tahu lagi siapa kepentingan siapa ini kan, siapa dan kepentingan siapa ya kita nggak. Artinya yang disayangkan itu adalah PJ wali kotanya ya, dengan dalam waktu dia menjabat cukup singkat ini, jangan-jangan nanti dia bisa meninggalkan sesuatu yang kesan yang tidak baik, terhadap kawan ini dan dunia berkesenian di Palembang. Iya. Jadi apa kira-kira tuntutan untuk kepala dinas ini? Ya, pertama
kita tetap, karena kita sudah menyetujui pertama ini gedung itu menjadi gedung kesenian dan menjadi tempat untuk kawan-kawan seniman untuk beraktivitas dan menjadikan gedung kesenian ini sebagai pusat ekonomi kreatif, bukan UMKM ya. Iya, Pusat ekonomi kreatif, beda ya. yang dikelola oleh kawan-kawan seniman. UMKM misalnya nyusul ikut. Ya, Iya. Istilahnya gulanya itu ada di seni. seniman. Nah, mereka itu semutnya. Semut. Ini kalau ini nanti Kita balik. gulanya ada di mereka, seniman itu semut. semut. Itu balik. Nah, semut itu kalau gigit bahaya biasanya kan. Dan ya kita inginkan juga kawan-kawan seniman ini ya tetap dengan yang itu. Itu menjadi pusat ekonomi kreatif bagi kawan-kawan seniman, berkreativitas, berkarya di situ. Terutama kawan-kawan perupa sebenarnya. Ya. Kawan-kawan perupa kan bisa memanfaatkan areal gedung itu sebagai tempat ekonomi kreatif mereka, Pameran, mereka berpameran. Display, ya. Nah selain itu kan kalau ini ada, ini kan, nah ngomong PAD, ini kan bisa kerjasama sama Dan sebenarnya juga sudah dibahas kemarin dengan Waktu kita audiensi ya, PJ Wali Kota Betul. ya. Iya. Masalah Tapi PAD. memang putus. Iya. Ketika itu jadi tidak nyambung karena memang harusnya di BPKAD dijelaskan. Iya, dijelaskan. Seperti apa bentuk apa pengelolaan yang dipercayakan kepada Dewan Kesenian Palembang itu atau MBTB, tapi itu kemudian hilang. Iya. Tiba-tiba Ya malahan waktu beberapa audiensi kepala dinas dan PJ Wali Kota, ya kan, bukannya malah malah blunder kan. ya seharusnya kan seniman ini kan sebenarnya aset nih, bukan musuh dari dinas kebudayaan. Mereka mendapatkan apa? Kalau tidak ada seniman, tidak ada tuh dinas kebudayaan ini. Karena hulunya kebudayaan itu ada di seni dan budaya. Padahal sebagai dinas yang menaungi Dewan Kesenian Palembang harusnya justru dinas kebudayaan itu harusnya memberikan sesuatu contoh yang baik ya. Iya. Mitra, karena Mitra. kan mereka mitra. Iya, Di- mitra. Di KP itu kan dibentuk oleh SK Wali Kota. Iya di SK-nya benar sejajar. Iya, Nah, harus ya sejajar. kalau mau lihat-lihat jabatan, malah lebih enak nih lebih hebat Dewan Kesenian karena dipilih. Iya. Dinas ditunjuk. Ditunjuk. Kalau yang ditunjuk sekendak hati wali kota, kalau nggak setuju ini dicopot dari jabatan. Kalau yang ini enggak. Karena secara posisi kan masih dipilih berkini oleh lebih para tinggi seniman, Dewan ya. Kesenian. Ya. Jadi apa harapan dari ini para seniman ini terhadap kepala dinas ini? Ya kalau saya ya ekstrim saja nih. Kalau tidak ngerti dengan seniman lebih baik mundur. Mundur ke samping, kalau mundur ke samping itu bergeser ya. Gila perlu itu. Ya. Kalau ekstrim kalau jadi. Paling tidak ya berharap ini ya, kita berharap dengan PJ ini jangan sampai nanti dia juga mengambil keputusan yang keliru. Ya harusnya yang keliru ini juga diberi jabatan yang pas ya. Mungkin kurang pas kalau dari kebudayaan beliau. Ya cari dinas lain lah. Cari duit lah. Ya barangkali ini kan awal-awalnya kan kita kan pernah juga kan ketemu audiensi Ya. kan. Mungkin ada pihak-pihak yang menurut bagi dia mungkin merasa yang bisa untuk melanjutkan mungkin kan jalannya untuk mendapatkan sesuatu kan tidak tahu juga kita. Ya, demikian barangkali ya. Harapan seniman ini bagaimana gedung kesenian itu bisa bermanfaat bagi para seniman. Terutama untuk menerapkan budaya-budaya tradisional Palembang. Iya. Jangan sampai nanti justru UMKM itu yang jauh lebih subur. Ya sementara seniman berdarah untuk merebut Iya. gedung kesenian tersebut. Dan yang sangat disayangkan itu adalah tadi menurut Pak Hasan tadi tidak diajak berbicara gitu ya, dan Iya. diskusi membahas itu ya. Harusnya ini karena kita seniman sudah mempercayakan kepada Dewan Kesenian Palembang dan MBTB untuk menjembatani masalah gedung kesenian ini. Ya, artinya harusnya mereka diajak. Mungkin seniman juga karena tidak dipercaya mungkin akan menyatakan masih tidak percaya kepada dinas ya. Betul. Ya, oke, demikianlah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.